He's a producer tag. Cedek Geni punya satu host lagi. Oh iya, Lala Cedek Geni yo. Lala Cedek Geni. Iya, mari ini Instagramnya yo ganti jenenge. Oh, bionya ditulisin. Iya. Cetek Geni. Cedek Geni, ora masalah. Ngono jare dik kamera menyala. Bulak ngono kok. Kok ngono terus piye lah gitu. Lah iya. Wayangnya tau Pak, lem biru. Lem biru. Apa gue? Lempar ganti yang baru. Oh. Maksudnya wonge. Hah? Oh, tak kira wonge. Semoga Saoke ra apa? apamu semoga betah ya ning kene ya. Ya, mudah-mudahan ya Pak. Pertama kali Sing gak nge-host. betah ya panas kira. Iya. Lah kan Cedek Geni yo. Oh iya. Menyala. Nyala. Dianya pertama kali langsung bawa narasumber juga. Loh, tapi dulu pernah jadi narasumber. Iya, betul. Ternyata adik kena prank biyen iku. Iya. Ora kenal iwak. Buru-buru iwak. Ya wes, iki. Oke. Kenalke lah siapa Kang Mas kita yang ada di depan kita ini. Baik, selamat datang Kang Mas Randy Zulfarino ya. Panggilannya Mas Randy ya? Iya, Mas Randy. Terus kenal lah awat-awat baru. Enggak, soalnya saya tuh tahunya ada dua panggilan Pak. Mas Rere sama Mas Randy. Oh, Ini pilih tak yang kira- mana ini? Tak kira satunya panggilan tak terjawab. Oh, enggak sayang. Wah. Ya nasi menyala. Oke. Iya. Ya. Tapi sebelum kita ngobrol Kang Mas, ini tugasnya Dik Lala ini untuk memberikan yang namanya pantik api. Nah, pantik api itu seperti apa? Langsung Ya, saja. memberikan pencerahan lah. Iya. Pantik api. Kan mukanya cerah. Ya, itu semacam tes. Ya. Oke. Monggo. Oke. Kejang. Oke, Mas Randy ya, Kang Mas Randy. Jadi ada di Cetik Geni ini ada namanya pantik api. Sudah tahu sebelumnya pantik api seperti apa? Belum ya? Belum. Oke, itu memilih salah satu dari dua jawaban. Ya, Oke. Tapi yang jawab cepet loh. dan dua jawab kata cepat, ini. spontan ya Mas Randy. Tanpa berpikir. Nah, spontan tanpa berpikir ya. Pokoknya milih ya. Kalau saya Swiss ya. Nah, Oke. siap. Oke. Dimulai ya Mas Randy ya. Si. Orang no jawabannya nggak berak. Enggak ada. Ini Google ya ono. Bingungnya juga enggak ada. Oke, dimulai ya Mas Randy ya. Melangkah berjalan, Melangkah. angan angin, Angin. rencana agenda, Agenda. catat tulis, Tulis. mengerti memahami, Memahami. kompak solid, Solid. tumbuh kembang, Tumbuh. teman kawan, Kawan. teguh tegar, Teguh. pilah pilih. Pilih. Oke, Wis. sudah. Kok cepetan lah? Cepetan. Kan tanpa berpikir Enggak Pak. sing ngono ya. Nek pantai api iki kita akan pantai api ngono. kita akan Boyo pantai. sekali-kali ngene. Sopo to sing gawe pantai api kok? Jane ngene ya. Sing gara cepet ya, Po. Ada 10 kata yang dihilangkan oleh Lala tadi. Akeh. 10 kata yang dihilangkan. Apa itu? Atau. Oh iya. Jumlahnya 10. astaga. Oh iya. Jane iki lah yo 10 kata yang dihilangkan. Ora ono atau Angan angin. Maksudnya piye? yo? Angan atau angin. Nah. Oh iya. Jadi iya. 10 ngono. kata kamu Maaf ya hilangkan. Pak, maaf. Kang Mas siapa? Randy. Kang Mas Randy. Randy. Ya, Randy. Kang Mas Randy ini katanya ini waktu masih kuliah dulu ini ya sering apa namanya? Inilah. Sering bolos. Kelautan kan? Jurusan kelautan. Iya, kelautan. Nah, itu Kalau katanya kelautan nih kaduan ngono gitu kelautan. oh Enggak, kayaknya Pak. telat. Oh, Kelautan. telat. kelautan. Telat. Nah, ini benar-benar memahami terkait dengan laut. Oh, laut. Iya. Dan bahkan menjadi aktivis lah istilahnya ya. Terkait Iya, dengan laut. katanya seperti itu. Katanya seperti itu. Tolong ceritakan opo toh kuwi. Aktivis apa berarti ya? Aktivitasnya sampean sih. Kalau ya terima kasih. Sebelumnya nama saya Randy Zulfarino. Jadi Wis ngerti Mas. aslinya saya dari Palang, Pak. Apa? Oh, lawan Makanya Pak. ngambil kelautan. Oh, wong Minyangan berarti ya. Oh, pantes nek ngono. Wis bubar wae wong Palang wis. Ayo. Ayo. Ya terus? Ya, jadi memang lingkungan sekitar kita, lingkungan sekitar saya itu bersinggungan langsung dengan para nelayan dan juga petani tambak garam. Seperti itu. Jadi mungkin kalau saya aktivitas sehari-harinya ya seperti itu. Setelah itu ya, saya kan habis lulus dari Uniro 2023, lulusan tahun 2023. Jadi waktu itu setelah yudisium itu saya sakit, Pak. Sakit selama 1 tahun. Jadi ini baru saja sembuh.
Iki apa hubungannya laut Iya. sakitnya sampai Terus lulus loro. iya iya iya. Nah, Iki piye iki? sebentar. Oh iya iya. Nah, setelah Biasa palang iki koyo ngene iki biasa. Iya iya. Ya, lagi. setelah itu kan memang tidak ada aktivitas sehari-hari karena sakit ya, tidak ada Iya. nggak ada aktivitas yang diulang Oh berulang kali. gitu. Nah, terus tetapi sebelumnya waktu saya kuliah itu menjalankan aktivitas sebagai di komunitas, biasanya di komunitas lapak baca. Oh lah Pak baca. Iya. Jadi namanya lapak baca Apel Wetan. Aktivitas saya. Oh gitu. Itu dilaksanakan aktivitas mingguan setiap malam minggu. Seperti itu. di mana itu? Di Desa Pliwetan sendiri, Pak. Desa Priwetan. Berarti Iya. masuk ke selatan itu ya? Telon Ngagel itu Ya, ya selatan. selatan. Betul. Oh berarti yang soal laut itu sampean tinggalkan lah istilahnya. Tinggalkan sejak lulus ya. Sejak Iya, lulus itu. Sejak lulus, tapi masih untuk mencari-cari informasi terkait Apa itu? info-info terkini, misal harga garam. Oh gitu. Terus habis itu mungkin teman-teman waktu di lapak baca juga sering diskusi tentang kelautan ya gitu. Karena notabene kita kan orang pesisir, jadi nggak akan terlepas jauh dari kelautan. Tadi kan disebutkan bersinggungan langsung dengan nelayan, garam gitu. Terus nggak bersinggungan dengan ikan dong? Ya pasti. Oh pasti. Ini dulu teman saya digemarikan juga. Ini Oh juga kemarin kan? Iya. Oh, sempat kena prank bro? Enggak. sangat Pak. Aku kena prank masalah. Rayu, Pak. Dibayar kenal lima. Tak kenal Pak, orang kenalan. Duta ikan Dulu ya Pak. Saya aku ngerti ini guru kak gabus. Iya, itu. Masalahnya gak ngono. Orang doyan nyimak ternyata. Astaga. Iya, ora doyan iwak sisan. Hai, iki doyan Pak. Oh saiki doyan. Iwak tempe. Iya bener. Jawabane iwak tempe. Iwak tempe. Tapi berarti tadi ya sebelum ke literasi yang jenengan ini kan. Iya. Pada waktu masih mahasiswa itu artinya sering bersinggungan dengan ini tadi, yang hal-hal yang sifatnya kelautan itu. Iya, pasti. Dan sampai hari ini masih sering menyinggung terkait dengan itu. Iya, Pak. Betul. Sebenarnya kelautan tadi disinggung sama Kang Mas Pipit Pito. Tadi beliau mengatakan, oh berarti orang mung ikan tok toh sing jenenge kelautan itu. Apa saja kira-kira yang biasa yang ada di dibahas sana itu apa saja? Yang dibahasan apa aja? Yang dibahas di kuliah kelautan saya atau yang dibahas biasanya terkait terkait masyarakat ini. Betul, masyarakat aja. daerah saya. Oke. Jadi mungkin biasanya masyarakat ini sering membahas tentang yang pertama itu pasti naik turunnya harga ikan. Karena itu yang paling sering saya dengar dari masyarakat sekitar seperti itu. Nah, mungkin yang kedua prediksi cuaca. Prediksi cuaca, apakah nanti hujan, apakah ini melaut atau tidak, itu sering kita dengar di obrolan para nelayan gitu. Jadi masih care itu ya? Iya Pak, pasti. Oh, oke. Nah, terus mungkin selanjutnya terkait tentang kebijakan-kebijakan pemerintah, betul, yang merugikan atau yang memberikan manfaat bagi para nelayan, itu sering diobrolkan oleh nelayan. Contohnya apa yang merugikan dan yang menguntungkan itu seperti apa? Jadi mungkin ini Pak, terkait waktu Bu Susi itu pelarangan cantrang itu kan sempat ramai sekali. Jadi mau tidak mau kita sebagai warga sekitar kan pasti juga mendengar hal tersebut. Waktu itu ada demo kan di sana? Iya. Ada demo juga kan di jalan itu. Nah, sing liput Kang Mas. Orang boloku. Oh iya. Sing beritake deh. Enggak. Cantrang itu yang seperti apa cantrang itu? Ya alat cantrang itu Pak. Itu seperti pukat harimau Pak. Seperti Namanya pukat pukat harimau. ya. Jadi jaring tetapi lubang-lubangnya itu kecil-kecil. Jadi ikan kecil bisa kejaring ya. Kejaring semua. Dan Kan bagus tuh berarti. nah, tetapi untuk pertumbuhan jangka panjangnya kan sangat tidak bagus Pak. Oke. Regenerasi ikan gitu ya. Tapi kalau terkait kebijakan yang membakar kapal luar negeri itu Setuju nggak, Mas? setuju dah? Ini menurut pandangan pribadi Pak ya. Ya. Arep pandangan rokok apa piye? Ayo. Pandangannya sama bapak ya. Pandangan pertama. Iya, pandangannya. Iya, jadi kalau menurut saya sih saya mendukung dalam artian agar kita tidak dilihat sebelah mata oleh negara-negara tetangga maupun negara sekitar. Jadi karena kita kan punya
garis laut atau punya wilayah tersendiri, itu kan berarti hak dan tanggung jawab kita. Kita yang menjaga, kita yang harus peduli dengan laut kita. Nah, untuk urusan ada kapal luar negeri atau kapal asing yang masuk ke dalam, kalau kita tidak tegas, maka akan terus seperti itu, akan terus diambil ikan-ikan kita oleh nelayan-nelayan di luar negeri, seperti itu. Oke, narasumbernya kayak narasumber berita ya. Pembaca berita. Iya, sampean kayak pertanyaannya ya kayak ngono to, Kang Mas. Terus pemenang aku lali. Gara-gara tak seloy. Iya. Tak seloy. Kan di laut itu kan banyak sekali ya. Ada apa namanya? Terkait habitat ikan, Biota terus laut. selain biota laut, selain ekosistem laut di daratan mungkin tercakup enggak? Kira-kira misalkan ada PR besar di sana sebenarnya di garis pantai itu. Terutama di mohon maaf kalau ini perlu koreksi ya, terutama di lingkungan nelayan itu biasanya pantainya tuh sampahnya banyak sekali. pesisirnya itu. Nah itu loh. Itu tuh jadi ini juga tuh. Iya. PR Di tuh. PR. PR besar, siapa iya. Pak kira-kira itu? Kamu. Ya generasi mereka lah ya. Kemarin kan seneng iwak tok. Iya. Gak gelem sampai. Sampai. Wah, iki ya Dia susah. ini nyampah tuh. Kan itu gak sampah teko kono tok, Pak. Oh, dari mana? Kan itu juga sampah kiriman ya Mas Randy. Oh, kiriman dari rumahmu berarti ya? Iya. Kan dari barat ke timur. Kiriman ini mau pesanan. Deunan, Pak. Nah, iya. Itu Ya PR terkait PR sampah itu gimana kira-kira? Betul. Kan di sana juga Betul, Pak. banyak sekali tuh sampah itu. Oke. Jadi kalau terkait lingkungan pesisir atau pantai itu juga sering kita obrolkan sama teman-teman terkait sampah. Jadi kan ini masalah-masalah yang memang sudah cukup lama ya. Iya. Terkait masalah sampah ini. Jadi yang pertama seperti yang dikatakan Mbak Lala tadi, memang sampah itu kadangkala bukan asli dari warga pesisir. Sekitar ya, Karena kan ada sampah kiriman yang dari hulu hilir atau dari hilir ke hulu kan, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga kesadaran masyarakat juga kadang dalam tanda kutip itu agak balilo, Pak. Kalau diberikan edukasi terkait dampak sampahnya ini gitu. Yang mereka pikirkan, wong atasnya mek sak mene wae kok dibuang itu. Ya. kan mek sak plastik, ya gak berdampak apa-apa kan seperti itu biasanya. Plastiknya akeh. Kalau orang Padang yang nyebut. Nah, Benet. tetapi kalau satu orang satu kantong dikalikan sekecamatan Palang sudah berapa kan seperti itu. Tapi sekarang sudah mulai ada kesadaran nggak terkait Sudah Pak, sudah. Jadi mulai, ya? untuk di desa saya mungkin di desa-desa lain juga menerapkan tiap-tiap rumah itu ada yang ngambil sampah rumah tangga tersendiri. Gitu. Nah, terus yang ngambil itu dibuang kemana akhirnya? Nah, itu dibuang di kalau tidak salah Pak ya, dibuang di tempat gunung di bukit. Kalau enggak Leran ya Wangun itu kan bekas di sana ada ya? bekas tambang kapur. Ada TPE-nya. Oh, Ya. bekas tambang kapur dipakai. Oh, dibuat Bekas TPA. tambang kapur enggak Enggak TPA. Kalau bekas tambang kapur kan biasanya bawahnya itu seperti Bawahnya. jurang gitu loh. Iya. Nah, itu yang dibuat untuk bahasanya dihuruk pakai sampah. Si. Reklamasi ngono, Pak. Nah, tapi kalau sampahnya organik oke lah. Kalau anorganik kan banyak juga sampah plastik gitu. Nah, itu masalahnya. Kan enggak bisa diolah. Betul, Pak. Bisa ratusan tahun untuk bisa jadi tanah kan. Betul. Nah, terurai itu enggak bisa. Tapi gunungnya yang mau jadi gunung sampah gue. Nah, itu juga Nah, itu jadi problem lagi. jadi tuh. problem lagi. Berarti paling tidak kan begini, ya kita kan harus belajar ya. Artinya di banyak kan di medsos itu juga banyak pengolahan sampah jadi paving, Iya. pengolahan sampah jadi solar juga bisa. Tapi ya mungkin modal untuk mengolah itu juga sangat besar. Kalau untuk membuat solar kayak gitu ya, itu juga modal. Nah, tapi kalau untuk bikin paving kayaknya kok simpel. Tetap simpel. Tetap harus bakar. Tapi itu dari plastik ya. Dari plastik, yang sampah plastik. Maksudnya kan sampah plastik bukan sampah ini kan. Kalau yang sampah organik bisa untuk Pupuk. apa itu? Itu loh yang kayak belatung itu loh. Oh, maggot. Maggot. Itu juga bisa. Dan itu juga punya daya ini kan. Nilai Nilai jualnya juga tinggi. Karena untuk pakan Buat burung. pakan. Ya. Itu salah satu problem terbesar. Sudahkah mengarah ke sana barangkali untuk teman-teman aktivis di sana? Untuk teman-teman Aktivis di sana. Rekan-rekan ya di sana. mungkin enggak sampai
ke situ Pak ya. Belum ya? Iya, jadi mungkin yang kemarin kita sama teman-teman itu hanya buat untuk memberikan edukasi kepada adik-adik atau anak-anak SD. Hanya membangkitkan kesadaran saja. Iya, atau bikin itu loh Pak yang sedang tren dulu itu ekobrik. Ekobrik, betul. Ekobrik. Jadi sampah-sampah plastik yang dipotong kecil-kecil, Ya. terus dimasukkan ke dalam botol aqua atau nah itu Indra. udah terus biasa dibikin hiasan atau bikin tembok-tembok gitu. Oke. Seperti itu. Itu salah satu upaya untuk ya mengurangi sampah anorganik atau sampah. Masa nggak pernah disuruh bikin gitu, Pak? Aku. Kok sampean takokin ning kono ora narasumber iku. Aku kidul ya. Iya. Killer. Iku duduk narasumber lho ini. Apa terusan? Sumber Kenapa? apa? Sumber apa? Sumber nara. Sumber nara. Iya. Terus kemudian shifting atau shifting ini shifting atau memang wes aku gak usah ngurusi laut mana terus aku ngurusi literasi gitu. Ya enggak Pak. Itu Oh. kan tanggung jawab kita bersama, apalagi yang terutama sebagai masyarakat pesisir juga. Terus Oke. gimana cara Mas Randy untuk membagi waktunya itu gimana? Untuk membagi waktu terkait ini, ya kita mulai dari 1 minggu sekali itu, kita 1 minggu sekali ketemu kan, tiap-tiap lapak baca kan kita ketemu sama kawan-kawan kan, ketemu, nah itu baru kita ngobrol, kita diskusi, nanti mungkin minggu depan mau bikin apa, atau bulan depan mau bikin apa, itu baru kita godok di pertemuan-pertemuan. Sing terkait dengan lapak bacanya tadi belum diceritakan banget. Oh iya. Berapa orang yang ada? Oh iya. Berapa Kowe orang? nggak? tiba-tiba no lapak aku jenenge barang Iya, apa lapak lapak baca. baca Oh, iya. apa gitu. Salusulnya mungkin yang membuat Mas Randy Wong saka kelautan kok nunggoni literasi. Nah itu juga. Ya kan bagus tuh. Pak. Harusnya sudah bagus loh tadi. Bagus ya. Gitu. dikem. Nah, tapi ya narasumber ya Om. Kene piye masa arepe Mas ojo ning kono Mas. Masa terus ngegune ya ora ta. Nang kok mutung metu terus. Biar lah. Ya, itu gimana itu? Yang terkait lapak baca. Ya. Jadi lapak baca itu ini Pak, kalau kasaran itu timbang gak lapo-lapo, ayo gawe opo-opo gitu. Oh. Jadi teman-teman Iya, iya. teman-teman desa itu kan karena awal itu kan melihat ini fenomena bahwasanya teman-teman yang seumuran kita umur-umur 20 ke atas Gen Z. sampai 25 ya yang biasa dibilang Gen Z itu kalau ngopi itu pasti ngegame gitu kan fenomenanya. HP miring. Wong tuwa wae ya sing ngono. Ora. Ini apa, Pak? Oh iya, kene ora iso nge-game. Nek nge-game. Isone ngeklaim Mbak, guys. Iya. Itu ada fenomena itu akhirnya bikin itu. Akhirnya Lapak. iya gimana cara ngumpulkan teman-teman muda-muda ini agar kira-kira ndak setiap hari HP miring atau ndak setiap ngopi itu nggak harus main game seperti itu. Ya mungkin ngobrol atau rasan-rasan atau hal-hal yang lain lah seperti itu. Nah, Berapa orang kira-kira di sana yang beraktivitas itu? untuk saat ini yang aktif karena seleksi alam Pak ya. Jadi Awalnya. awalnya 4 orang Pak. Terus sekarang Sekarang alhamdulillah 2 tahun berjalan ini sekitar kurang lebih 6 sampai 10. oh ya apa ya? Tak kira atau malah penurunan 2 ternyata. tahun, Pak. Tak kira kan seleksi alam ya. seleksi alam jadi kan biasanya Sebentar, Pak, sebentar. Jadi awal pendirinya itu kan 4 orang. pendirinya Setelah mana? berjalan beberapa bulan, 3 sampai 5 bulan itu mungkin sekitar 2 15 orang. sampai 20 orang. Oh, bisa sampai sekian. Booming bahasanya Booming. biasanya. Oke. Gitu. Viral lah gitu. FOMO. Nah, teman-teman banyak yang gabung. gitu. Tetapi karena kita kan konsisten tiap malam minggu, jadi mungkin ada 1-2 teman yang tadinya mau kencan sama pacarnya nggak bisa karena lapak buku. Nah itu terus Aku nek ikut. sampean ngomong kencan aku melirik ke kono lho. Aku ngerti ning kono ya butuh. Sampean ngerti. Berarti tiap malam minggu ndak ini ya? nggak kencan Pak. Iya. Nggak Nah, terus kencan. malam apa sampean kencan? Ganti malam Jumat. Iya. Minggu pagi Pak. Ning Minggu kene. Oh, iya, CFD. Kayak CFD. ning Seleko. Terus nang ngene iki kono kayak Abirama. Kayak nek malam Senin yo mesti apa sepi Mas. Masa Mas kencane malam Senin. Minggu pagi, minggu pagi. Oh, minggu paginya. Diganti Itu yang di sana tuh yang dibaca ya buku secara fisik buku gitu ya? Iya buku Pak. Buku secara Ataukah internet atau apa enggak ya? enggak buku. Jadi awal kita tarik ke belakang lagi Pak. Jadi kan mungkin dulu itu
Saya waktu mungkin kalau nggak salah awal-awal kuliah itu ikut Perpus Jalanan Tuban. Oh. Barangkali pernah dengar. Perpus. Saya pernah dengar. Iya, Apa mungkin sih? tahun-tahun Bulan siapa ya? temannya Mas Sihab Palang. Oh, Sihab. Nah, itu Sihab. Iya, iya, iya. Kenal. Nah, si Habi yo Uniro tuh. Iya, iya, Komunikasi. Uniro Palang. Betul. Iya, iya. Nah, gitu. Itu kan kalau nggak salah tahun 2019 awal Iya, atau iya, iya. 2020-an gitu, Pak. Nah, itu kan saya bergabung ke sana. Itu cuma berjalan kalau nggak salah selama 1 tahun. Setelah itu teman-teman Perpus Jalanan Tuban ini mungkin ada yang kerja, ada yang kuliah, ada yang apa. Terus setelah itu vakum dan sampai tahun 2000 apa wetan 2000 piro ya? 22 mungkin. Iya, 2023. Terus kemudian Nah, 2023 itu ada ide seperti itu. Kenapa kok sepi? Warung kopi hanya dibuat ngegame terus. Nah, itu baru saya ingat bahwasannya, oh iya, biyen aku ikut ini. melok iki, ikut. Terus kemudian jenengan Perpus aplikasikan Jalanan. ke sana. Iya, terus saya tanyakan bahwasannya Perpus Jalanan ini masih berjalan atau enggak, ternyata enggak. Dan buku-bukunya masih menumpuk di salah Masih satu ada. rumah kawan. Cocok. Gitu. Ada berapa buku itu total kira-kira? Mungkin awal itu ada 2,5 kardus, Pak. Wah, akeh. Jadi ini loh, apa box untuk reptil itu loh, Pak. Yang besar ya, itu. Box itu dikasih 2,5 kalau enggak salah. Itu buku pribadi atau? Enggak. Oh, enggak. Jadi katanya perjalanan dulu itu buku itu dapat dari donasi. Tadinya cuma beberapa buku, terus ada donasi, terus jadi banyak. Nah, donasi biasanya wedok kok. Bang. Dona. Nah, Donat. Lah donat, Donatnya. Enak, Ayo wedok. donatsi. Iya. Oh, dari sana ininya. Terus kira-kira Oke. apa impact yang bisa diharapkan dari aktivitas lapak baca itu kira-kira? Ke mindset kah, ke apa gitu mungkin? Mungkin yang pertama adanya perkumpulan dulu, Pak. Perkumpulan Can Nom-Nom ini biar bisa ngumpul dulu, ngobrol dulu, rasan-rasan dulu gitu. Nah, nanti setelah ngobrol setelah itu kan biasanya ada ide-ide baru yang muncul seperti itu. Nah, kalau Aku usul ya. iya, Pak. Nek rasan-rasan niku enake ngrasani lala wae. Iya. aku kenapa, Bang? Gak ngerasani lala. Soalnya aku pernah dicurhati lala. Ya lah ya. Wis. Kita sama lah. Kita sama lah. Ya, beginilah ya, Pak. Iya. Sama-sama dicuekin maksudnya. Isi nanti. Lah iya. Iki lho narasumber iki lho. Sumber. Nah, iya. Ya, ya. Terus apa lagi? Kalau jenengan sendiri, Kak Mas Iya. Randy, itu kalau bacaan bukunya sendiri jenengan seneng yang apa ini? Novel kah? atau Genrenya apa? seneng yang Oh, fiksi genre, ya. atau non fiksi? Novel, Pak. Novel. Oh, berarti yang Sopo fiksi ya. iki sing paling seneng? Penulisnya? MH, Pak. Pecinta Emma. Oh, sampean bareng melu Maya iki. Mak iya. Enggak sih, Pak, cuma beberapa kali aja ikut kumpul sama teman-teman. Oh, oke. Tapi emang ada irisan memang kalau OI. Oh, Maya. Oh, gitu, Pak ya. Iya, ada irisan. Oh, berkesinambungan gitu, Pak ya. Iya, Iya, Oh, dicoba aja. ada irisan. Dicoba aja. Tapi ini kira-kira HP loh, Kang Mas. Apa? Ini beliaunya kan punya buku tuh. Nah, pas acara Maya, nah bukunya di Di lapak juga. Enggak lah, hilang, Pak. Ora toh ya. Paling disilih ra balik. Iya. Itu lah hilang iki. Kuwi kekejaman. Kuwi kekejaman. Nek istilahnya apa? Dolim. Kalau kita justru enggak apa-apa, Pak. Apanya? Kalau dipinjam enggak kembali, justru kita enggak apa-apa. Loh kenapa? Enggak kok bisa. Kan berarti bukunya kanggo. Gitu. Belum tentu loh, Mas. Ya berarti like, kalau di lapak itu nggak ganggu gitu ya? Enggak kan di lapak itu kan memang untuk dibaca atau dipinjam. Biasanya kalau yang meminjam itu kita hanya minta dokumentasi lewat foto saja. Di foto jepret untuk kita upload di IG atau bikin story Instagram gitu toh. Nah juga banyak yang enggak kembali, ini banyak banget malah. Dan kita enggak menanyakan, ya enggak apa-apa kalau mau dikembalikan
Kalau enggak apa-apa, tapi masuk kebacot disilih kabeh gak dibalikno terus kita ngelapak apa kan. Ya saya kapan Rono nyari? Iya ya. Kan lumayan kok diupload ning iki. Ya aku nek koleksiku sing ngono iki. Iya. Cocok iki. Tiba kabeh ra duwe. Kira-kira ada berapa buku itu? Sekarang. Sekarang Tinggal berapa? Tinggal berapa? enggak. Sekarang bukunya ada 5 dus, 5 Oh, justru makin banyak ya. Iya, makin banyak itu. 45 dus. 45. 4 sampai 5. Oh, 45. 45 jadi perpustakaan, Pak. Tak kirain Perpustakaan desa. 45 sama. Oh, oke. Oh, senangannya novel MH. Selain MH apa? Saya enggak jarang baca juga, Pak. Maksudnya jarang baca itu novel-novel hanya beberapa yang tak baca gitu. Kalau MH-nya yang apa sing jenengan? Jejak Tinju Pak Kiai. Selilit. Lihat sang kiai. Tapi aku mau coba ya gur saiki ya sing kuwi. Sama Cuma juga, pas tragedi itu aja Yang enak itu inti-intinya memang. Iya. Kan ada inti-intinya. Paragraf itu ada yang inti gitu loh. Paragraf itu. Jadi kalau semua itu enggak ini. Ada nggak sih sebenarnya Kang Mas, membaca yang mengasihkan itu ada triknya nggak sebenarnya? Membaca yang Asik, membaca biar yang mengasihkan. asik gitu loh. Nah, ini untuk usia berapa dulu? Nah, Ini kalau beda. lansia yo Ya biasanya tata cara sholat, tata cara wudhu. Wah, Kan seperti itu, Pak. wah, iku si arepe balik. Lihat aja. CSD iku Iya, nek Mas. sing wis 40 ki yo. Tahlil. Banyak, Pak. Banyak, Pak. solawat. Cocok solawatan, istighosahan, apik. Tapi sekarang tuh itu biasanya itu rotipan. Lah iya, gak ngono wong liberal kok solawatan. Wis piye iki? Mari kita Liberal. Liberal kok solawatan ki piye? lanjutkan ya. Belum sekuler iki. Sekuler ya. Itu tapi masih sering dapat ini nggak? Dapat donasi lagi nggak? Masih. Iya, sampai saat ini masih. Coba dong digaungkan lagi gitu loh. Iya. Biar semakin moncer gitu loh. Artinya gini loh. Di Palang ya, tempatnya di Palang. Kalau di sana ada semacam apa namanya? mercusuar. Mercusuar terkait intelektualitas. Kan jadi Bang Wetan. Oh, Di sana menyala. Bang Wetan Apa, Pak? kayak kita di sini kan menyala toh. Abang-abang di Wetan gone. Karu yo. saya aku tahu krungu gue ya Bang Wetan apa ya? Yo mayan kuwi kok. Oh iya ya Bang Wetan. Kita ini kan Bang Wetan. Iya. Menyala di timur gitu loh. Kayak matahari gitu. Masa Pak, aku ora, Pak. Aku di pojokan. Ketutupan iki lho kita bare. Nah, artinya di sana secara intelektualitas itu menyala gitu. Ada mercusuar dari sana. Artinya dari apa namanya? Dari komunitas laut tadi. Komunitas laut jadi lapak baca. Ini kan menarik ya. Ada namanya nggak? Ada, Pak. Apel Wetan tadi. Namanya Apel Wetan. Apel. Apa itu? Aliansi Pemuda Peliwetan. Oh, apel. Tak kira apel keroak, Mas. Ya karena titik awalnya kan dari Peliwetan. Jadi Tadi motonya apa? Gak ada apa-apa. gak ono apa-apa sing penting gawe apa-apa. Ketiganya ada lagi. Apa, Pak? Karo golek upo. Itu. Iya. Suaranya HP ini sama krungu Iya, Kang Mas. ini iki lho. Sampai teko kene le. Loh, ini iki lho. Sama Wi. Oh, sampean iki. Iya, tak tompo pernah iki. Gak usah. Iya gak usah. Iya. Yang baca sering ya? Banyak anak-anak. Banyak, Pak, banyak. Jadi mulai SD, anak-anak SD kelas 1 biasanya mungkin kan kita juga kerja sama guru-guru les di desa. Oh, Jadi kita, Bu, ini ada waktu kita awal-awal buka lapak itu, ini ada lapak baca, gaweane arek-arek. Barangkali murid-muridnya sampean pengen moco, monggo gitu. Tapi ada yang situ ya? Banyak ya? Iya, jadi mungkin metodenya guru lesnya itu dikasih PR untuk membaca ini atau membaca buku cerita atau membaca apa, mungkin nanti diulas di les-lesan. Oh, itu ada ini ya, secara ini metodologinya itu. Iya, mungkin. Saya kok penasaran pengen ke sana, Mas. Gayamu lah. Itu setiap malam Minggu. Paling rono yo ora maca paling. Foto tak. Pencitraan. aku tahu apa yang akan kau lakukan. Suudon Aku- ya, Cah. Kau hanya Paling yo golek rujak nih kono. orang yang Ora, Pak. Aku
golek follower. pansos. Kan ini golek follower ini. Apa pansos ya? Panjat sosial. Panjat sosial. Bahasane kok salah iki, bahasane liberal iki. Aduh, lah iya. Sampai jam berapa biasanya Mas Randy itu? Tiap Sampai biasanya buyarnya itu biasanya sampai jam 10 jam 11. Kalau teman-teman biasanya main gitar juga biasa sampai malam sampai jam 1. Oh, bisa Itu gitaran baru juga Dan. teman-teman. Tempatnya tetap di Iya. situ ya. Tetap Oh, tetap ya. tetap di Dari pertigaan Peliwetan kemana? Ke selatan terus? pertigaan Ngaglik itu Pak ya. Ngaglik, ya. Nah, ke selatan itu kan ada Gapura Peliwetan. Oke. Itu ke selatan lagi sedikit sekitar 200 meter. Itu Madep ke barat. hampir ada masjid iya. Kita di pinggir jalan depan toko, kita di menghadap ke barat. Ada banyak buku di situ ya. Ya, jadi bukunya semuanya mungkin ada mulai dari novel, buku bacaan, terus buku cerita anak-anak, cerita Oke. bergambar. Oh, cerita bergambar. Kapan-kapan kita serbu ke sana ya. Monggo Pak. Enggak Bapak Mas, suka. berarti Monggo. buku tes Bapak CPNS ya ono ya Mas. Kayaknya sih belum ada. Kalau Mbak Lala punya, Tes CPNS. kalau Mbak Lala punya bisa dinodasikan. Tes CPNS gak usah tes, saiki usul joki. Oh iya. Lagi ketangkep pengen nih. Dene iki lho. Ayo. Kok CPNS? Katanya semua buku ada toh. Masuk belas sih CPNS sih. Enggak. Lah. Buku ini buku judi online. Buku jadi. Oh iya. Enak gak Mas Randy? Nggak ada. Oh, enggak ada Pak. Tapi nek, Bro. Ojo ngawur toh. Primbon ana ya? Primbon Pak. Nggak ada juga. bahasa Jawa. Pepak ada kalau- Oh, pepak ada. Sik, tak celukno wonge sing maca senengane maca primbon ya. Siapa itu? Wildan. Wil. Winginane tuku kae. Gawe apa Mas? Kayak opo ngono gitu. Iya, tenanan. Iya. Stop. Lho, kan harus arep Yo Pak D ini malah ra kenal ngono kuwi kok. Wong kuwi penuh dengan mitos. Lah iya. Oke. Harapannya untuk lapak bacanya apa Mas Randy kira-kira Mungkin harapannya ke depannya? mungkin dari kita mungkin ada banyak kawan-kawan pemuda di luar sana yang mungkin ingin buka lapak buku di desanya sendiri, desa-desa luar. Mungkin itu dulu harapannya. Jadi kita luaskan perpus-perpus jalanan ini di setiap desa-desa atau di kecamatan-kecamatan yang ada di Tuban ini, seperti itu. Oh, berarti bikin cabang gitu ya? Iya Pak. Atau franchise? Bukan. Jadi Perpustakaan forensik sih api. Franchise apa baca lo? Iya. Bagus itu. Bukunya fotokopian kabeh. enggak Pak. Ya. Bacakan kafe. Jadi kita juga sudah ada satu cabang. Oh, sudah Iya. punya Gimana cabang. Ya enggak cabang sih kalau bahasanya ya kawan-kawan di Kerak. Jadi mungkin dari Apel Wetan yang waktu itu berdiri sekitar 8 sampai 9 bulanan. Itu ada temen dari Uniro juga. Jika Namanya Mas Topik ya, orang anak Kerak. Nah, itu tertarik atau ternyata punya problem yang sama kayak di desa, bahasanya pemuda-pemudanya juga game KB atau main game semua. Nah, itu pengen bikin kayak Apel Wetan. Kita dukung, kita sangat mendukung. Jadi Mas Topik sama teman-teman Kerak main ke Apel Wetan, terus habis itu waktu itu buka Apel Wetan kalau nggak salah 4 dus, kalau nggak salah 4 dus itu kita berikan 2 dus ke Mas Topik. Iya, Itu untuk buka di sana. Gitu kan. Itu diberikan ya? Iya diberikan. Enggak dipinjamkan? Enggak, kita berikan aja. Gitu. Mantap. Memang tujuan kita kan supaya lebih banyak perpus-perpus jalanan itu lebih bagus. Oke, mantap. Kang Mas Randy ini perlu dicontoh loh. Betul Pak. Ya toh. Tapi sayangnya waktu kita ini sudah Ya, kalau mencontoh itu kan enggak butuh waktu, Pak. Kenapa Iya, harus iya. waktu gitu? iki waktu ini sing iki lho. Oh. Sesi ini, iya. Lala itu apa mare? Iya. Kok nutup lala wis? Sebelum menutup, Heeh. kita minta Kang Mas Randy ngasih kesan pesan Iya, kepada tuh, kamera itu. ya, Ya. buat para pendengar. Jadi gini, motivasinya. Oke. Buat para pendengar Petik Geni, Cetik. Cetek Mas. cetik Pak ya. Iya, cetik. Oke, Sampai koyo ngono ya. Sampai keliru, Pak, ya. Keliru. Oke, buat Kamu para- palang kan masalah. Ya. Oke, buat para pendengar Cetek Geni, jangan lupa untuk datang jika ada waktu, meluangkan waktunya di Lapak Baca Apel Wetan setiap malam minggu. Kita lapak di sebelah selatan Gapura Desa Peliwetan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Kita tunggu kawan-kawan semua untuk ngobrol, ngopi, baca, atau pinjam buku.
Terima kasih. Siap. Jadi gini ya. Plus satu loh ya tadi, ada satu lagi, rasan-rasan. Oh iya. Rasa-rasanya. Rasa-rasa. Ya, demikianlah kita Kalah tuh, kalah lah. Oh, ya wes. Enggak. Lu iya maksudnya. Iya maksudnya lah. Ayo lah. Mau ya wes ya. Baik, Dimas Jacek dan Netralis dimanapun rekan-rekan semuanya berada, demikian perbincangan kita dengan Kang Mas Randy mulai dari bagaimana beliau bergerak dalam bidang kelautan tadi ya. Walaupun cukup rasan-rasan, tapi hasil rasan-rasannya ternyata membawa Kang Mas Randy ini menuju ke kegiatan literasi. Dan ini patut dicontoh kali panjenengan sedaya. Kita podcast Cedik Geni undur diri terlebih dahulu. Tetap di podcast Cedik Geni, open your mind. Sampai jumpa.